Halo, perkenalkan nama saya Kiki Christine Patricia. Saya dari Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan mutu dan keamanan kosmetik. Berbicara tentang keamanan kosmetik yang akan kita gunakan, sekarang ini banyak sekali produk kosmetik yang berbahaya beredar luas di pasaran. Maka dari itu, kita sebagai konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang akan kita gunakan. Di Indonesia sendiri biasanya ada 3 masalah yang sering terjadi dalam peredaran kosmetik berbahaya. Yang pertama, kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Yang kedua, kosmetik legal yang sudah berizin namun memiliki bahan berbahaya. Yang ketiga, kosmetik dengan izin edar palsu atau tidak resmi. Khusus untuk kasus yang kedua, kosmetik legal yang memiliki bahan berbahaya di dalamnya, jika diketahui seperti itu oleh Badan POM, maka akan langsung diperiksa dan bisa dicabut izin edarnya. Untuk mencegah peredaran kosmetik berbahaya, pemerintah khususnya Badan POM mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang kosmetik seperti persyaratan mutu dan lain-lain. Jadi mulai sekarang jangan sembarangan dalam memilih produk kosmetik ya. Karena kosmetik yang baik dan aman adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK.00.05.1745 yaitu pada bab 2 pasal 2. Yang isinya kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan lain yang ditetapkan. Yang kedua, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. Yang ketiga, terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan POM. Nah, persyaratan mutu tersebutlah yang menjadi tolak ukur suatu produk kosmetik dapat dikatakan aman atau malah berbahaya. Kosmetik dikatakan berbahaya jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, seperti mengandung bahan kimia berbahaya, contohnya merkuri, hidrokuinon, dan pewarna tekstil yang jika digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Untuk mencegah peredaran kosmetik yang berbahaya, Badan POM dengan rutin melakukan pengawasan, antara lain dilakukan dengan sampling berupa membeli ke sarana distribusi hingga rental, dan menguji apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dan jika ditemukan adanya produk yang mengandung bahan berbahaya, baik itu produk yang sudah berizin ataupun produk ilegal, maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, sebagai konsumen tentu saja kita tidak ingin tertipu atau salah menggunakan kosmetik yang berbahaya kan? Maka dari itu, selain pencegahan dari Badan POM, kita sendiri juga harus bisa tahu cara membedakan kosmetik berbahaya dan tidak, agar kita tidak salah dalam memilih kosmetik ya teman-teman. Caranya tidak sulit, cukup dengan memastikan produk kosmetik yang kita gunakan sudah terdaftar dalam Badan POM atau tidak. Oh iya, jangan lupa untuk mengecek ulang ke website Badan POM apakah nomor notifikasi tersebut asli atau tidak. Ayo menjadi pengguna kosmetik yang cerdas demi keamanan diri sendiri.